Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Syariah. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Suistu Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Ekonomi syariah. Menurut definisinya, ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep Islam yang menjalankan kegiatan ekonomi langsung atau tidak langsung. Karakteristik ekonomi syariah. Menggunakan sistem bagi hasil, keadilan adalah salah satu prinsip dari karakteristik ekonomi syariah yang berkaitan dengan kepemilikan. Lalu menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Mendapatkan keuntungan yang sesuai ajaran Islam tentu jadi hal yang diutamakan dari menjalankan karakteristik ekonomi syariah. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Para pelaku yang menjalankan karakteristik ekonomi syariah tentu memiliki kebebasan untuk bertindak, namun harus sesuai dengan hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Mengakui kepemilikan multijenis. Dalam hal ini, pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah harus sadar betul jika kepemilikan dan harta hanyalah titipan dan hanya milik Allah. Terikat akidah, syariah, serta moral. Agar kegiatan ekonomi selalu seimbang, pelaku ekonomi harus mendasarkan pada akidah, syariah, dan moral. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah, tentu tidak semata-mata bertujuan untuk keuntungan fisik. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Selain menerapkan ajaran Islam, pelaku ekonomi harus sadar betul jika dalam menjalankan kegiatan yang sesuai pada karakteristik ekonomi syariah. Melarang praktik riba. Riba adalah penambahan bayaran oleh suatu pihak tertentu yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya. Biasanya diperuntukkan ketika terdapat pengunduran janji pembayaran dari si peminjam dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya riba. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaannya sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat para pedagang Arab, Persia, dan India. Asal-usul pemikiran ekonomi Islam. Sejak ekonomi Islam diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW, kemudian terus dilanjutkan dari waktu ke waktu adalah kaum-kaum ulama dan cendekiawan muslim yang senantiasa berusaha melestarikan nilai Islam dalam bidang ekonomi. Beberapa tokoh muslim terkemuka yang turut berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Mereka dengan ketulusannya senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran dan karya-karya di bidang ekonomi, meski mungkin beberapa di antaranya tidak secara khusus membahasnya. Namun jasa mereka begitu besar bagi dunia, termasuk bagi ilmu pengetahuan yang telah menyumbang gagasannya di bidang ekonomi. Teori konsumsi dalam Islam. Aktivitas ekonomi yang paling utama adalah konsumsi. Setelah adanya konsumsi dan konsumen baru, ada kegiatan lainnya seperti produksi atau produsen, distribusi atau distributor, dan lain-lain. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum.
Yang kedua, prinsip kebiasaan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, juga tidak menjijikan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan ialah prinsip mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minum tidak berlebihan. Yang terakhir, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Analisis pemerintahan dalam Islam. Teori pemerintahan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Teori permintaan dalam ekonomi Islam dipengaruhi nilai moral seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariat, yakni kehalalan. Dalam ekonomi syariah, keputusan ekonomi seseorang tidak bisa terlepas dari nilai moral. Tiap tindakan harus senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat. Perilaku produsen dalam ekonomi Islam. A. Dari segi perbedaan pendapat para ilmuwan, di mana teori ilmuwan ekonomi Islam mengatakan bahwa perilaku produsen dalam memproduksi barang atau jasa dibatasi oleh halal haram. Sebaiknya dalam teori ilmuwan konvensional ada batasan yang membatasi mereka dalam berproduksi. Yang selanjutnya, dari segi motivasi para pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam, motivasinya berproduksi hanya ingin mendapatkan maslahat. Sedangkan motivasi pelaku ekonomi konvensional memaksimumkan keuntungan sendiri. Nah, selanjutnya teori rasionalitas. Rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum, yakni pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah, selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran, pasti akan berhubungan dengan risiko. Sedangkan konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional jika mereka memaksimalkan utility untuk konsumen dan keuntungan bagi produsen. Yang terakhir, dari segi tujuan berproduksi. Para pelaku ekonomi dalam berproduksi berusaha untuk mencari falah dan di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Teori dan analisis produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Baik, terima kasih sudah menonton presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.